saya adalah institusi pendidikannya di kampus, maka mungkin saya akan membahas lebih detail ke tingkat pendidikan tinggi atau universitas mungkinnya. Tapi mungkin ini akan memberi insight mungkin ke Bapak Ibu atau adik-adik SD atau SMP yang ada di sini. Oh, ini balik lagi ya. Sorry. Oke, kita mulai perkenalan. Jalan-jalan ke Pantai Nyerotan. Jangan lupa membeli cemilan. Selamat datang di Teba. Mari mulai dengan perkenalan. Oke, jadi kita mulai dengan perkenalan. Bapak Ibu semuanya apakah familiar dengan Mentimeter ya? Coba yang bawa HP kan boleh internet semua ya? Coba ditulis ini di menti.com, nanti ada kode, minta kode masukkan, coba kode ini 3874 4373. Saya mau kenal dulu Bapak Ibu, enggak kelihatannya, tak nampak ya? Menti.com. Kalian Bapak Ibu atau adik-adik sekalian buka di website menti.com, menti.com. Terus kodenya 3874 4373. Ya. Nah, biar sebelum kita mulai pemanasan dulu mungkin ya. Dan itu tadi yang seperti saya bilang tadi. Ya, saya mau kenal dulu Bapak Ibu semua ini. Dari SD atau SMP mana? Profesi di sini bisa guru contohnya atau murid ya kan? Contohnya murid SD berapa gitu ya. Oh, saya guru dari ini. Contohnya ini ada dari SD 005 Sekupang. Siapa di sini SD 005 Sekupang? Oh, itu ada, udah banyak ya. Luar biasa. Nah, ada kepala sekolah juga, Pak. Ada kepala sekolah TK Sabila, luar biasa ya kan. Jadi di sini kita bisa saling kenal jadinya ya, pesertanya dari mana saja di sini ya. Jangan-jangan Bapak Ibu juga belum saling kenal dari kemarin. Siapa aja teman saya ini? Ini ada guru SMP Negeri 50 Batam, ada pendidik, guru. Kalau bisa dibuang lengkap aja Bu ya, biar dikenal juga ya kan. Kepala sekolah TK siapa tadi kepala sekolah TK? Oh, ada mulai. Selamat datang di TK Bu. Luar biasa ya. Saya pikir SD SMP ternyata ada TK juga ya kan? Wah, luar biasa. Memang pendidikan digital ini, literasi digital harus dimulai dari TK ya, Bapak Ibu ya. TK, SD, SMP, baru semua. Karena kita udah masuk di zaman digital seperti ini ya kan? Nah, ini ada juga guru SD Kartini. Ini saya nggak bisa ke bawah ini ya. Harus di laptop ya, tapi nggak apa-apa. Nah, oke lah. Sekarang giliran saya lagi yang memperkenalkan diri. Kan tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa saya adalah dosen di Institut Teknologi Batam. Dulunya sebenarnya saya datang ke Batam itu sebagai praktisi kerja di pabrik aja ya kan. Terakhir saya sebelum ke ITB ke Caterpillar dulu lama ya kan. Jadi saya lama di pabrik juga dulu. Dosen juga udah ketiga kalinya ini ya. Saya kalau kelihatan di sini, wah ini Bapak ini kayak kuku loncat ya kan. Juga pindah-pindah. Sebenarnya itu adalah bagian dari era digital juga. Kalau yang era sebelumnya, sebelum digital, pekerjaan itu untuk meniti karir itu di satu tempat aja biasanya pemikiran kita ya. Kalau sekarang bisa berpindah-pindah, tapi skill kita naik, iya kan? Contohnya kita kalau masukin jadi dekan, ya harus punya pengalaman dulu di tempat lain jadi dekan, ya kan? Gak mesti di satu tempat karena udah banyak pilihan sekarang. Ini filosofinya sama dengan digital, ada banyak sekali pilihan yang harus kita tentukan dan itu membutuhkan bantuan teknologi digital atau komputer, ya kan? Nah di sini foto waktu lama saya dulu ya. Saya dulu pernah di Jepang juga dari S2 S3. Ada yang mau ke Jepang sini adik-adik? Ada yang mau ke Jepang ya? Ada mau belajar di sana? Hah? Mau ya? Suka Naruto, Doraemon ya? Itu kampungnya di sana itu. Saya dulu ke sana itu bela-belain mau ke sana karena memang waktu kecil seumuran inilah adik-adik
ini lagi ngetrennya Doraemon ya kan. Wah ini bagus kayaknya kalau ke Jepang ini. Akhirnya itulah yang menginspirasi saya semangat dan alhamdulillah bisa ke sana. Ini balik dari sana. Sebenarnya saya belum mau jadi pendidik, sukanya di perusahaan aja. Cuma begitu coba-coba jadi pendidik ternyata luar biasa dari pendidik Bu ya. Kita ibaratnya bersosial, membagi ilmu, beramal, dan ini berkahnya, ibadahnya ini luar biasa. Makanya saya beralih dari praktisi yang di perusahaan atau di proyek yang mungkin secara material mungkin ya, tapi saya lebih senang jadi dosen aja, ya kan? Oke, jadi ini adalah ini saya, apalagi itu pengalaman saya dan nama saya lengkap saya sebenarnya Ansarul Alawi. Biasa dipanggil Lawi aja di sini ya, Pak Lawi. Jadi kalau ke Teba nyari Pak Lawi, pasti akan diantar ke tempat saya itu. Karena saya di Teba sudah setahun lebih lah, sudah banyak dikenal juga dengan teman-teman di sini. Oke, ini tadi ya. Nah ini kita mulai dari pendahuluan. Adik-adik ada yang tahu apa itu digital gitu ya? Udah belajar kemarin kayaknya sudah banyak materi tentang digital juga ya kan? Masih ingat nggak ya kemarin apa itu digital ya kan? Ya? Digit ya kan? Digit atau binar ya kan? Sebenarnya digital itu ya cuma 1010 ini aja ya sebenarnya. Tapi kenapa angka 2 ini bisa luar biasa, bisa dikonversi dari HP gini ya? Bisa berubah jadi aplikasi, bisa tampil di monitor, bisa secanggih itu, padahal dia cuma angka 10110 ya kan? Nah itulah kecanggihan teknologi digit atau binar, bilangan binar. Sebenarnya dia cuma on off aja, kayak saklar on off ya kan Bapak Ibu ya. Cuma seiring berkembangnya waktu, ada alat komponen elektronik namanya transistor, itulah yang secara otomatis on off, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Dan berkembang juga teknologi mikroprosesor atau chip yang kecepatannya luar biasa. Awalnya mungkin cuma 16 bit, sekarang sudah gigabit apa segala macam kan kecepatannya. Akhirnya angka 1010 ini sebenarnya bisa dikonversi ke teks ya kan? Ke teks, ke bilangan desimal. Dan akhirnya ada yang namanya istilah kode atau coding ya kan, decoding lah ini ya. Nah ini saya lihat sekarang dari TK, SD, SMP sudah banyak dibuka kelas pelatihan coding ya kan? Udah ikut pelatihan coding? Ada di Batam kalau nggak salah ya? Nah itu saran saya, itu adalah masa depan anak-anak kita. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mengarahkan anak-anak kita untuk belajar coding, untuk belajar mengkodekan bagaimana sih angka 1010 bahasa mesin ini bisa menjadi sebuah user interface ya kan? Menjadi sebuah aplikasi, mentransfer bahasa coding ini menjadi sebuah bahasa. Contohnya bahasa C, bahasa Pascal dulu kalau zaman kita ya kan, sekarang kan ada JavaScript ya kan, dan lain sebagainya. Jadi disinilah awalnya teknologi digital ini, cuma angka-angka aja, terus dikembangkan dengan teknologi elektronik, ada transistor, ada chip, mikroprosesor, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa membuat pekerjaan yang manual bisa menjadi otomatis dikerjakan oleh komputer dengan bantuan CPU. CPU itu ada mikroprosesornya. Ya. Nah ini berkembang pesatnya teknologi digital ini awalnya sebenarnya tahun 1950, tapi 1980 begitu berkembang pesatnya komputer dengan aplikasi Windows. Mungkin yang ibu-ibu seumuran saya mungkin masih ingat ya, kita dulu pakai Windows 3.1 ya, pakai disket ya, floppy disk. Nah itu masih zaman saya itu. Nah sekarang kan sudah berkembang, nggak ada lagi floppy disk, sekarang ada hard disk, sekarang ada USB yang bisa tera dan sebagainya. Tapi titik baliknya atau momentumnya berkembang teknologi kali ini sebenarnya di tahun 1980 begitu muncul namanya Google ya kan. Jadi Google itu awalnya muncul seperti ini modelnya dulu. Nah disinilah berkembang pesat informasi, teknologi informasi berkembang ya kan.
Google-nya gitu ya, dulu Google begini modelnya, nggak seperti sekarang. Ya karena berkembang teknologi digital ya kan. Dulu cuma angka-angka begini aja yang membentuk huruf. Nah sekarang karena sudah canggihnya, sudah banyaknya ininya jadi halus kelihatannya. Sebenarnya kalau di perbesar itu sebenarnya titik-titik aja ya angka-angka atau huruf-huruf yang di layar HP atau di laptop ya kan. Di sini lah titik baliknya, mulai teknologi digital berkembang, mulai terkenal internet. Dulu waktu zaman saya warnet ya kan, kita sekali-kali ke warnet. Dulu kalau internet itu mau join pakai modem ribut dulu ya. Ada nggak yang nostalgia dengan connect ke internet? Kayak itu, ini kayak HP, di telepon, putus nyambung, putus lagi. Sekarang nggak ada lagi seperti itu ya. Langsung tekan WP on, langsung connect internet. Dulu kita, wah bisa sampai setengah jam itu baru connect internet, itu pun putus-putus. Tapi dengan adanya teknologi tadi yang wireless ini, karena ini wireless ya. Dulu kan sebelum internet, komputer, koneksi dengan komputer itu lewat jaring ini, kabel LAN ya kan, local area network. Begitu muncul teknologi wireless, maka seluruh dunia bisa terhubung dengan internet, www ya kan. Dan akhirnya aplikasi Google ini berkembang dan memang luar biasa. Google sampai sekarang masih populer ya kan. Nah, kita lihat perkembangan internet ini. Berapa sekarang jumlah pengguna internet di Indonesia? Ini kalau kita lihat data per Januari 2022, wah ini sudah 204 juta pengguna internet di Indonesia. Hampir sudah tembus ke pelosok-pelosok. Malah lebih banyak kampung yang terpencil di Indonesia ini terkoneksi internet daripada listrik. Karena teknologi satelit ya kan. Kalau listrik kan belum sampai ke teknologinya wireless, masih tetap harus pakai kabel ya kan. Tapi itu akan berkembang juga, nanti listrik pun nanti akan wireless katanya yang lagi dikembangkan. Jadi katanya iPhone itu lagi mengembangkan teknologi wireless tanpa kabel. Nah kita tunggu juga ya kan. Jadi kalau sekarang kita lihat 73,7% dari total penduduk Indonesia ini sudah pakai internet. Nah dari sini sebenarnya kita udah lihat potensi besar di sini ya. Kalau kita lihat tahun 2018 cuma segini yang pakai internet ini, cuma 130 berapa gitu ya, 130 juta mungkin ya. Kenapa kira-kira tiba-tiba naik 2019? Kenapa? Covid ya kan, apalagi 2020. Nah ini 2021, 2022 naik lagi, makin banyak orang. Jadi sebenarnya di sini Covid juga ada dampak positifnya juga, memaksa orang beradaptasi dengan teknologi digital atau internet. Akhirnya ini menjadi banyak sekarang ya kan. Karena sekarang kan banyak pembelajaran digital. Jadi begitu Covid kemarin, yang sekolah-sekolah di bagian Indonesia Timur di pulau-pulau menjadi PR besarnya pemerintah untuk dikoneksikan juga dengan internet, karena kan nggak bisa keluar-keluar ya kan. Akhirnya tambah banyak pengguna internet, sampai 200 juta lebih sekarang pengguna internet di Indonesia sendiri. Jadi peluangnya sangat besar ya. Makin banyak. Dan makin apalagi itu, ini kalau orang luar negeri melihat kalau di Indonesia pengguna internetnya sebanyak ini dia berbicara tentang cuan ini, ya enggak? Kenapa? Kan sekarang beberapa platform membayar konten kreator itu dengan subscriber, dengan view. Jadi orang Indonesia sebenarnya bisa kayak mendadak kalau kontennya bagus, 204 juta orang mengakses, langsung dibayar dengan YouTube. Atau mungkin kalau anak sekarang TikTok mungkin ya, banyak yang view dia. Indonesia ya, di Indonesia sendiri aja sudah luar biasa ya. Karena Indonesia ada bonus demografinya ya, penduduknya banyak sekali. Itu sebenarnya kekuatan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana tentang bonus demografi oleh Indonesia. Nah dari sini kita bisa lihat kegiatan ekonomi digital sekarang ini. Contohnya tadi saya bilang sudah ada Gojek ya kan. Kalau pesan makanan gampang aja. Terus marketplace sekarang udah
Mal-mal udah mulai sepi. Kalian Bapak Ibu rasakan nggak yang di mal-mal itu nggak seramai sekarang ya? Maksudnya nggak seramai waktu awal-awal saya datang dulu itu di Bangka orang itu semuanya. Sekarang udah mulai sepi karena ini teknologi kita, orang sekarang udah enak belanja online. Saya aja sekarang kalau cari barang, kalau bukan Shopee ya Tokopedia, lebih dipercaya harganya ya kan. Dulu kan kita waktu awal-awal sebelum berkembangnya teknologi kita, sebelum Covid lah ya, kalau belanja online, oh jangan-jangan saya ditipu ini. Nanti saya sudah bayar barangnya nggak datang. Oh enggak sekarang dengan aplikasi, apalagi marketplace yang ada sekarang, semuanya terjamin dia. Gak ada lagi penipuan-penipuan tentang pembelian online. Terus kita bisa tahu harga sebenarnya berapa ya. Dulu saya kalau mau beli HP, mau beli komputer atau laptop, ke Lucky Plaza, saya ragu-ragu, benarkah harganya ini? Jangan-jangan dia naikin nih mungkin ini ya, atau mungkin ada perjanjian sama mereka kalau ditawar begini aja. Tapi dengan adanya teknologi ini, semuanya harganya terbuka semua. Kita tahu harga pasarannya sebenarnya berapa. Malah ada yang murah sekali mungkin ya. Nah, sisa lagi mungkin kita harus sabar menunggu. Tapi makin lama nanti, begitu teknologi logistik makin berkembang, mungkin pengiriman ya 1-2 hari aja mungkin, atau mungkin nggak 1 hari begitu pesan sore datang. Nah itu kita tunggu itu ya. Kalau sekarang kan kita harus nahan diri ya kan. Kadang sampai 3 hari, 4 hari. Tapi kalau di Batam kadang cepat, kadang lambat juga ya, nggak jelas juga. Kadang saya pesen barang di Shopee 2 hari datang, tapi kadang 1 minggu ada yang. Nah itu mungkin yang perlu diperbaiki lagi. Kalau teknologi ini makin berkembang, cepat barangnya datang. Kalau setelah diklik beli, mungkin ini akan menjadi ancaman buat mal-mal atau toko-toko atau apa gitu ya yang ada di Indonesia, khususnya di Batam. Dan kelihatan itu mulai sepi. Mungkin yang ramai cuma Grand Mall Batam aja mungkin sekarang ramai ya. Nagoya udah mulai sepi juga. Nagoya Hill ya. Ya karena ini orang sekarang lebih sukanya belanja online. Terus pendidikan, nah ini pendidikan ini yang menjadi kontroversi sekarang. Karena sekarang sudah banyak muncul pendidikan berbasis online. MOORG kalau nggak salah, masih online course, MOOC, MOOC ya kan. Yang paling heboh itu muncul ini nih, edX ini adalah kampus buatannya Google. Jadi Google itu sekarang karyawannya tidak menerima lagi dari lulusan sekolah-sekolah tradisional, katanya konvensional. Yang mana maksudnya konvensional? Oh kayak MIT aja, MIT, Harvard itu konvensional semua itu. Yang kurikulumnya terlalu ketat, terus menghabiskan banyak biaya juga karena kan butuh gedung, butuh ruangan. Sekarang Google membuat kampus edX ini, dia materinya to the point dengan apa yang akan dikerjakan di Google. Jadi nggak belajar macam-macam lagi, khusus untuk coding, membuat aplikasi di Google. Dan itu yang dipakai sekarang. Apaan tuh? Jadi sekarang perusahaan-perusahaan besar itu lebih banyak menarik yang lulusan online daripada yang kampus konvensional ini. Ya dan itu terjadi di Amerika. Nggak lama lagi di Indonesia juga nanti ya kan. Kalau orang kata dunia ini datar ya kan, datar itu maksudnya terjadi di sana pasti juga akan terjadi di sebelahnya ya kan, atau di kita. Contohnya kalau di Amerika, Eropa udah terjadi, luar biasa ya kan. Nah ini mungkin kita harus perlu waspada juga nantinya. Nah ini tentunya butuh peran pemerintah dalam mendukung kita menghadapi era digital ini. Cuma seperti apa programnya pemerintah? Kalau di Eropa terkenal dengan industri 4.0 ya kan? Industri 4.0 itu dicetuskan oleh Jerman ya kan? Jadi sekarang semua negara berlomba-lomba mendukung kebijakan teknologi digital itu bisa mendukung masyarakatnya, pembangunannya, ekonominya. Makanya mereka membuat jargon-jargon atau slogan atau istilah. Jadi sebenarnya 4.0 itu industri 4.0 ciptaannya orang Jerman dia. Itu akal-akalnya aja orang Jerman itu bahwa kita ini sekarang di era 4.0. Mungkin Bapak Ibu adik-adik semua
bertanya mungkin, kok tiba-tiba kita di 4.0, perasaan tahun-tahun waktu saya masih muda tak ada 3.0, tak ada 2.0. Kok sekarang tiba-tiba muncul 4.0? Nah, nanti kita bahas itu ya. Yang jelas orang Jerman menganggap era sekarang ini adalah industri 4.0. Kalau di Asia ke Singapura itu sekarang menganggap sekarang ini era smart city. Nah, mungkin Bapak Ibu juga atau adik-adik sudah pernah dengar juga smart city seperti apa itu. Sebenarnya teknologi digital juga itu, cuma namanya yang beda kemasannya. Kalau di Cina namanya Made in China dia, Made in China 2025. Nah, ini Cina yang luar biasa nih. Dia yang sebagai pelopor teknologi 5G dan dia membuat jargon Made in China 2025. Kenapa muncul istilah itu? Karena sebelum-sebelumnya kan orang menganggap produk Cina itu kualitasnya rendah ya kan, HP-nya segala macam, pokoknya alat-alat elektroniknya lah. Tapi coba kita rasakan sekarang, siapa yang meragukan kualitasnya Xiaomi? Iya enggak? Oppo, Vivo, ini kan Cina semua itu. Dia kira kualitasnya gimana sekarang? Jadi ini mau membalikkan persepsi orang bahwa Made in China itu kualitasnya buruk. Tidak, dia mau balik bahwa Made in China itu nanti akan menguasai dunia. Dan ini memang sudah kelihatan ciri-cirinya. Hampir semua buatan Cina itu udah bagus-bagus, bersaing dengan kualitas buatan orang Jerman, orang Jepang, orang Amerika. Nah, targetnya dia nggak menurut 2025, nggak lama lagi ini ya. Sekarang 2022, 3 tahun lagi semua produk Cina katanya menguasai dunia katanya. Produknya berkualitas, nggak dianggap enteng lagi sama orang. Makanya era digital inilah saatnya, karena mereka lah yang menguasai teknologi 5G itu yang pertama populer kan Cina yang pertama. Sekarang Korea ikut. Nah, di Indonesia juga baru-baru ini sudah ada, meskipun belum banyak ya kan. Di Batam kita sudah daerah Batam Center udah bisa 5G ya kan. Tapi kalau di Cina itu udah lama mereka yang makanya teknologi digitalnya udah berkembang sangat pesat. Produk-produknya pun udah canggih-canggih juga, sudah high class ya. Kalau di Jepang apa? Di Jepang ada istilah society 5.0, itu istilahnya dia. Orang Jepang itu biasanya, dan saya mengalami di sana dulu, maunya lebih duluan daripada orang lain ya kan. Makanya kalau di Jerman industri 4.0, di Jepang ini society 5.0 di atasnya lagi dia, nggak mau kalah dia. Begitulah memang orang Jepang, tapi begitulah bagaimana dia bisa berkompetisi ya kan. Jangan selalu di bawah. Terus kalau di Amerika bilangnya industrial internet, karena memang teknologi digital ini kan awalnya dari internet, makin berkembang internet dan itu dibuat industrialisasi, maka itu akan merubah kondisi atau kebiasaan nantinya. Dan seperti kita lihat tadi, industri pengolahan makanan, industri pariwisata, industri pendidikan juga berubah semua gara-gara internet semuanya. Makanya kalau di Amerika itu dia nggak pakai istilah industri 4.0, tapi dia pakai industrial internet. Jadi jangan salah, tapi bahasa umumnya itu sebenarnya adalah era digital semuanya ya, semuanya serba digital. Nah sekarang Indonesia apa yang Indonesia? Istilahnya apa kira-kira kita di sini? Kebanyakan kita pakai masih industri 4.0 karena kan banyak perusahaan-perusahaan asing, terutama di Batam lah. Di Batam kan ada perusahaan-perusahaan kayak Schneider itu kan dari Prancis. Nah itu Eropa semua itu pakai industri 4.0. Makanya kita di sini banyak, dari Jerman juga banyak perusahaan-perusahaan di sini. Makanya kita banyak industri 4.0 istilahnya. Tapi Indonesia sekarang baru-baru ini meluncurkan juga slogan baru namanya Making Indonesia 4.0. Nah, tetap ada 4.0-nya. Cuma tanggung ya kan, kenapa tidak Making Indonesia 6.0 di atasnya lagi Jepang, ya kan? Jangan kalah ya kan. Biar kita juga dipandang sama orang-orang bahwa masyarakat Indonesia ini siap juga beradaptasi dengan teknologi digital. Nah ini kalau kita lihat dampak teknologi digital dan kerja global beralih profesi, banyak sekarang ini beralih profesi yang paling kentara itu konter-konter tiket pesawat sekarang sudah bisa booking online. Itu kan berubah semua itu ya, semuanya serba online ya kan. Terus taksi-taksi makin berkurang. Paling sekarang adanya taksi bandara ya kan. Sekarang udah banyak yang pakai aplikasi kayak Gokar, Grab dan sebagainya.
Jadi banyak beralih pekerjaan kita. Terus pekerjaan digantikan dengan AI, artificial intelligence. Sebenarnya ini bahasanya salah, ya, bukan digantikan tapi dibantu, ya kan. Kita nggak mungkin kalah sama mesinnya. Manusia itu buatan Tuhan itu kan hakiki, nggak mungkin bisa digantikan dengan mesin. Cuma sini artinya dibantu sebenarnya. Sebagian diambil alih karena kita masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting untuk kemanusiaan yang perlu kita lakukan, gitu ya. Nah ini kan revolusi ada 4 sekarang ya, 4.0. Nah ini sebenarnya Indonesia selalu ketinggalan di sini, ya kan. Waktu revolusi industri 1.1, revolusi industri 1.0, ya kan. Pertama dibuatnya mesin uap di Inggris, ya kan. Udah banyak pabrik-pabrik di Indonesia. Masih ini masih dijajah, masih negara agraris, ya kan. Nah ini di sekitar tahun 1712 terus masuk revolusi industri 2.0. Kalau istilahnya orang Jerman, ya kan. Di sini kan sudah ada listrik, ada kereta. Nah, di Indonesia ini masih dijajah sama Belanda, masih susah, ya kan. Jadi kita selalu ketinggalan satu langkah sebenarnya ini. Orang komputer kita masih banyak berkutat dengan manual, ya kan. Baru mau tinggal landas dari pertanian, baru mau masuk ke industri. Dan ini sudah era artificial intelligence. Nah, kita masih jadi user, pemakai aja. Pemakai HP, pemakai komputer. Padahal orang-orang luar sudah merancang bagaimana sistem artificial intelligence, dia mendesain, ya, kita pemakainya. Jadi selalu ketinggalan kita, ya. Nah itulah tantangan yang ada sekarang ini, kan. Jadi teknologi nanti banyak nanti profesi yang akan berubah, ya, kan. Saya nggak tahu guru nanti akan bagaimana. Kira-kira Bapak Ibu guru apakah kira-kira mau apa nanti? Ada nggak kemungkinan nanti guru diganti dengan robot? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak punya perasaan robotnya. Nah, tapi lama-lama kan teknologi artificial intelligence itu makin ini. Bapak Ibu pernah ini nggak baca berita di Arab itu sudah ada warga negara robot dijadikan warga negara karena dia sudah punya insting, sudah punya indra, udah mirip manusia ini katanya. Tapi kalau di Cina katanya percaya itu, katanya guru katanya nanti besok-besok bisa ganti dengan robot katanya. Kalau di Cina, ya kan, ada artikelnya di situ, penelitiannya orang. Nah ini juga kita harus waspada juga, ya kan, melihat potensi-potensi seperti ini. Nah ini society-nya ala Jepang. Ala Jepang ini IoT nanti akan menghubungkan semua perangkat. Terus nanti ada drone yang bisa kirim barang. Jadi nanti pengiriman barang, kalau kita masuk ke teknologi drone yang mengirim barang, itu yang tadi saya bilang, kalau kita nantinya pesan barang di Tokopedia atau Shopee dikirim pakai drone, kira-kira berapa jam aja udah sampai itu. Soalnya kita kan di pesawat dari Jakarta ke Batam berapa ya? 1 jam, ya. Bisa 1 jam sampai pakai drone dikirimnya. Kira-kira memungkinkan nggak itu? Memungkinkan. Teknologi drone berkembang pesat sekarang, kecepatannya pun bagus, lebih kokoh sekarang, kuat angkat barang. Bisa. Jadi nanti kita pesan drone datang di depan itu ketok-ketok. Apa ini? Ternyata ada drone yang angkat barang. Ini katanya barangnya lagi pesan tadi katanya. Cepat sekali sampai. Barangnya sampai jam 3, saya pesannya setengah 2. Nah itulah. Itu bisa saja terjadi. Mungkin 10-20 tahun ke depan yang kita nggak tahu, ya. Sama juga waktu awalnya teknologi telepon. Orang wadah-wadah waktu masih zaman dulu itu menganggap nggak percaya. Gimana caranya orang ngobrol di beda tempat? Nah ternyata kita nggak sangka 10 tahun kemudian muncullah teknologi telepon itu hari. Itu kan begitu-begitu bisa saja terjadi. Ini society 5.0 ini, kalau orang Jepang sebenarnya dia lebih mentitik beratkan teknologi digital itu ke sosial, bukan ke industri sebenarnya. Jadi konsepnya orang Jepang ini memang selalu kreatif mereka, ya. Jadi dibilang sosial itu karena teknologi digital itu untuk sosial sebenarnya, bukan untuk pabrik, bukan untuk industri. Jadi manusia jangan dianggap kayak mesin. Teknologi itu cuma alat, tetap yang mengontrol itu adalah manusia. Manusia adalah pusatnya, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Makanya disebut sebagai society, ya kan? Karena ini membantu banyak hal, contohnya mengirim barang pakai drone,
Terus sekarang nanti ada mobil tanpa supir ya kan. Jadi kita nunggu mungkin aku mau berangkat kemana gitu ya, tiba-tiba datang aja mobil masuk, ada supirnya langsung pergi lagi. Semua sudah pakai sensor ya. Tapi kalau sekarang kita mungkin masih takut-takut ya, jangan sensornya nggak berfungsi nih, kabar nanti. Itu sekarang lagi dikembangkan itu. Dan sudah banyak mobil-mobil sekarang tanpa awak. Kalau nggak salah Singapura sudah pernah uji coba. Dan ada sekarang angkutan umumnya dia tanpa supir di Singapura, tetangga kita ya. Apalagi di Amerika ya kan udah banyak dirancang mobil-mobil tanpa awak. Terus, nah ini juga pertanian sekarang pakai HP. Jadi menjalankan traktor ini pakai HP sekarang. Bisa di rumah atau di mana aja dicek pakai CCTV. Oh ini traktornya jalan, tahu juga berapa kondisi tanamannya gimana, airnya kurang nggak. Secanggih itu yang akan dikembangkan oleh orang Jepang. Katanya di akhir abad 21 nanti dia bisa realisasikan orang Jepang itu ya. Jadi mereka sekarang sudah merancang roadmap-nya akhir abad 21 ini semua bisa kejadian. Dan mereka percaya diri bisa katanya, karena teknologinya sudah mendukung dia. Nah ini yang harus kita jangan sampai ketinggalan. Nah sekarang ini mungkin saya mau jelaskan sedikit tentang CPS, Cyber Physical System. Jadi sistem yang menggabungkan dunia maya dengan dunia fisik. Inilah yang sekarang yang lagi dikembangkan. Makanya ada istilah kayak big data, ada artificial intelligence, IoT, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya asalnya dari sini nih. Sensor. Dulu kan kita input manual ya enggak? Input manual. Kalau di pabrik-pabrik biasanya saya pengalaman itu kalau di pabrik semuanya serba sensor. Jadi tidak ada lagi operator yang input manual pakai keyboard, semuanya dibaca sama sensor. Atau mungkin yang paling gampang inilah contohnya mungkin. Kayak di supermarket mungkinnya. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik beli barang mungkin ya, makanan, kan sistem scan sekarang ya. Sudah muncul datanya ya kan. Nah, itu salah satu sistem kerja sensor. Nah sama yang sekarang semuanya input datanya itu pakai sensor. Dan sensor ini ya seperti manusia, nggak ada capek-capeknya dia. Dia bisa satu kali baca ribuan jutaan data yang dia bisa baca. Dari situlah muncul istilah big data, karena banyak sekali data ya kan. Oh banyak sekali data nih dalam sensor ini. Nah salah satu solusinya biar data ini banyak dibaca oleh komputer ini, makanya muncullah yang namanya lagi artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu sebenarnya mirip-mirip dengan komputer yang ada di awan, kayak internet lah ya. Makanya namanya cloud itu awan. Kan ada juga tuh cloud teknologi. Sebenarnya itu cloud. Kalau yang sekarang yang banyak dipakai sekarang kayak Google Drive ya kan, itu sebenarnya untuk menyimpan data aja. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi aplikasi karena ada AI-nya. Jadi dibaca oleh sensor, diolah oleh komputer di awan, internet, langsung keluar hasilnya. Jadi kita diam-diam aja sudah keluar hasilnya. Nggak ada lagi sistem pakai keyboard. Kalau komputer biasa kan kita pakai keyboard, diketik, ya kan, kalau pakai Excel ya, diketik angka-angkanya, pakai rumusum, ya keluar hasilnya. Enggak, dia ini nggak diketik lagi, langsung kebaca sama sensor, diolah sama AI, keluar angkanya. Jadi otomatis begitu banyak nanti. Jadi ini sebenarnya konsep dasar dari CPS. Jadi udah gabung antara dunia fisik, ini dunia maya, ini dunia fisik lagi. Jadi ini yang nanti yang memberi solusi ke kita. Kalau di Jepang itu sudah banyak dipakai nih. Jadi kalau di Jepang itu orang tuanya, tiap hari mereka buka, ada monitornya, setiap pagi mereka buka, nyalakan, langsung kelihatan status kesehatannya sekarang. Karena di kasurnya, di tempat duduknya ada sensor semua. Sensor itulah kebaca di cloud, diolah oleh artificial intelligence, AI memberikan output ke monitor perangkat yang terkonek dengan internet itu. Jadi dia bangun, gula darah saya naik ini, langsung muncul solusi dari situ. Jadi dia nggak usah lagi tes, langsung terbaca sama sensor, langsung diolah sama komputer. Nah itulah rencana besarnya orang Jepang itu, nanti semuanya ini akan dimaksimalkan untuk membantu sistem pendidikan juga, mungkin pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya ya.
Jadi ini adalah konsep dasarnya muncul istilah big data, IoT kan. Ini kan IoT itu Internet of Things, artinya sensor itu sebenarnya. Internet of Things. Jadi barang-barang itu terkonek dengan internet. Gimana caranya? Ya pakai sensor, ya kan? Begitu terkonek dengan internet kan banyak data tuh dari sensor. Muncul istilah big data. Karena datanya banyak sekali. Oke. Dan akhirnya diproses oleh AI dan menghasilkan banyak solusi. Oke, mungkin ini nggak usah saya jelaskan banyak-banyak. Ini pandemi COVID ini yang membuat kita shifting yang lebih cepat, memaksa kita beradaptasi dengan teknologi digital. Dan itu sektor pendidikan, contohnya belajar online ya kan. Ibu guru pasti merasakan itu. Awalnya ragu-ragu, Pak, belajar online untuk apa itu kayaknya nggak bagus sih belajar online itu, nggak paham nanti anak-anak. Begitu COVID akhirnya dipaksa dan beradaptasi, akhirnya tahu fungsinya. Bapak Ibu guru sekarang apakah masih pakai kelas online ya? Atau udah balik lagi ke total tatap muka? Tatap muka full. Berarti kemarin waktu COVID belum merasakan belum ownernya digital, ownernya itu belum terlalu membekas. Kalau saya sekarang, saya kombinasi sekarang tetap tatap muka tapi saya kombinasi dengan ini juga online. Karena online itu banyak juga ininya itu, banyak kegunaannya juga, banyak juga fungsinya, nggak bisa juga kita tinggalkan. Istilahnya adalah blended learning ya kan, atau hybrid learning. Jadi kalau saya sekarang ngajar, ada kadang saya buat online 1, 2 kali, 3 kali pertemuan, karena itu bagus juga. Apalagi kalau mahasiswanya karyawan ya kan, capek-capek dari perusahaannya, di rumah aja dia buka. Tapi memang tatap muka tetap yang paling ini untuk saat ini, karena teknologi belum mendukung sampai lebih maksimal ya. Tapi kita kombinasikan akan lebih bagus lagi. Ya. Ini kebutuhan adaptasi teknologi meningkat, jadi memang kita harus ini. Nah ini saya bilang tadi blended learning. Jadi pendidikan pasca COVID itu blended learning yang paling bagus. Kombinasiannya Bapak Ibu, tatap muka sama online. Biar kita juga bisa pelan-pelan beradaptasi dengan teknologi digital. Karena itu tadi, ingat pendidikan masa depan katanya semuanya akan serba online, ya kan? Jadi kita mulai harus beradaptasi. Kalau kita nggak beradaptasi nanti ketinggalan nanti sama teknologinya. Ini sesuai dengan misi Presiden bahwa kita harus mengembangkan kualitas SDM karena menyangkut digital. Terus kita juga posisi sekarang ini masih urutan 50, jadi masih banyak PR kita, terutama mulai dari pendidikan TK, mungkin SD, SMP. Jadi dari sekarang harus diajarkan anak-anak untuk literasi digital, biar gak ketinggalan kita punya daya saing antar negara lain. Pengangguran sarjana juga sudah mulai meningkat. Nah ini sekarang ada istilah MBKM. Saya kata kalau di SD, SMP sudah ada istilah Merdeka Belajar ya? Sudah ada ya? Nah, kalau di kampus sudah ada. Jadi sekarang mahasiswa nggak melulu belajar di kampus, bisa belajar di industri langsung. Dikonversi ke SKS. 1 semester dia belajarnya di industri, nggak belajar lagi di kampus. Itu lebih bagus, mereka lebih mengenal dunia industri daripada di kampus yang ya gimana, kita agak dilema juga di kampus ya. Contohnya praktikum, alat-alatnya sederhana ya, begitu tamat ke industri, wah canggih-canggih semua ini, saya nggak dapat alat seperti ini ya. Mending kita langsung minta mereka praktik aja langsung ke industri. Nah ini beberapa program MBK yang ada di kampus. Magang contohnya yang seperti saya bilang tadi, magang itu bisa di industri selama 6 bulan, 1 semester, nggak usah ke kampus lagi. Terus bisa proyek di desa, membantu orang-orang di desa, dikonversi sama mata kuliahnya. Bisa mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, dan lain sebagainya. Itu cepat-cepat aja nih karena waktunya udah singkat. Nah inilah masa depan pendidikan di 2030, gak lama lagi 2030 ini menurut prediksi para pakar ya, pakar atau peneliti bahwa nantinya perubahan yang sangat drastis itu adalah teknologi informasi merubah gaya hidup nanti. Makanya dari sekarang harus mulai dibiasakan anak-anak kita terkait tentang literasi digital atau teknologi informasi ya.
Terus kita ada tuliskan lagi tentang knowledge, skill dengan value. Nah, ini yang penting ini value, karena value ini adalah akarnya, akar daripada SDM kita atau anak kita. Jadi meskipun nanti teknologi berubah, kalau value-nya kuat, nah itu nggak akan banyak susah nantinya ya. Maksudnya dia bisa beradaptasi dengan cepat. Nah ini ya, jadi knowledge, skill dan value. Nah ini nanti ada beberapa ilmu baru dalam ekonomi digital. Yang paling tren sekarang ini adalah cluster keempat, seni digital ya kan. Nah di ITB ada program studi DKV, desain komunikasi visual. Karena anak sekarang kan banyak yang tertarik dengan konten kreator ya enggak? Dan banyak sekarang berpotensi menjadi sukses dengan konten kreator. Kelebihannya juga sekarang dengan teknologi digital, informasi sekarang berkembang pesat, banyak orang luar itu sebenarnya tertarik dengan budaya-budaya Indonesia. Cuma kemarin nggak terespons saja. Nah dengan teknologi digital ini peluang buat anak-anak kita mempromosikan budaya itu, memperkenalkan ke orang luar lewat internet, dan itu sangat disukai banyak orang. Pengalaman saya kalau orang Jepang suka sekali kayak musik dangdut gitu. Kalau orang Jepang itu kalau dengar musik dangdut senang sekali dia, senang budaya-budaya Indonesia. Dan itu kalau kita perkenalkan lewat media sosial, orang dari sana akan sangat senang nantinya. Contohnya mungkin World Genius, kenalnya World Genius yang pakai musik tradisional ada Jawa-Jawanya gitu ya, terkenal sekarang gitu. Kayak mungkin di Indonesia terkenal sekarang yang pencak silatnya kayak Film The Red ya kan. Itu apresiasi orang-orang luar itu, oh begini ternyata pencak silat ya, gak kalah dengan kungfu atau karate ya kan. Nah di sini potensi kita di sini mengolah seni digital dalam bentuk sebuah video atau mungkin gambar-gambar dan sebagainya. Nah ini sedikit aja gimana peran pendidikan untuk mendukung itu. Nah ini di tema ini didirikan oleh Bapak kita Dr. Haji Asman Abnur, mantan Menteri Pan-RB, juga sekarang anggota DPRI Komisi 7, membuat kampus ini ITB untuk mendukung tadi ya, mendukung menyiapkan SDM anak-anak kita di era digital ya. Ini waktu peresmiannya, dan ini kerjasama dengan ITB. Jadi ibaratnya ITB ini bidangnya ITB ya kan, makanya namanya ITB ya kan, mirip-mirip ITB. Nah ini adalah beberapa senior kami yang apalagi pembina kami, termasuk Pak Rektor juga. Pak Rektor kami yang baru ada rektor peneliti, salah satu peneliti terbaik di dunia, 20 besar yang berpengaruh. Nah ini Prof. Dr. Insinyur Haji Hairul Amran. Nah sekarang membina kita untuk mengembangkan ITB untuk menyiapkan SDM yang siap menghadapi era digital. Dan di sini adalah, nah di sini saya sendiri, Rektor 1, 2. Kita ada 2 fakultas. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Di sini ada teknik industri. Jadi teknik industri ya karena kita menyiapkan industri digital ya kan. Ada manajemen rekayasa. Anak-anak yang suka desain produk bisa masukkan manajemen rekayasa. Nah ini baru bukan ini perdagangan internasional. Nah di Batam kan ini daerah hub ini kan, ekspor impor. Nah di sini kita harus siapkan tuh SDM-nya. Nah kalau di fakultas sebelahnya ada DKP matematik, ini matematik yang terapan kayak disebut tadi. DKP ini yang paling laris sekarang, karena anak-anak sekarang suka sekali konten kreator ya, desain komunikasi visual. Diajarin cara membuat animasi ya kan, membuat video, pakai Corel Draw, edit gambar, semuanya di sini. Sistem informasi dan teknik komputer. Nah ini roadmap kita di ITB ini mau menjadi world class university. Nah untuk itu kita memakai pembelajaran sistem APA 21 tadi. Di sini ada beberapa banyak beasiswa juga. Ada KIP, BRIN, dari BUMN, Pertamina, ini semua rutin kita dapat. Nah dan kita memakai sistem pembelajaran yang memenuhi tadi, ada hard skill, soft skill, dan value. Di sini ada value kita namanya ITB. ITB itu apa? Ternyata ITB itu adalah integrity, quality, process, delivery of innovation, dan accountability. Jadi ITB itu ada